Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para santri Madin semua, bertemu lagi dengan Ustazah Ana di sini. Nah, pada pertemuan tahsin kali ini kita akan belajar tentang tanda waqaf dan tanda wasol. Nah, sebelum kita mengetahui macam-macam tanda waqaf dan tanda wasol, kita harus mengetahui apakah arti dari waqaf dan apakah arti dari wasol. Nah, di sini Ustazah sudah menuliskan. Yang pertama, waqaf itu artinya berhenti sejenak ketika membaca suatu lafal atau berhenti sebentar pada kalimat yang terdapat tanda waqaf guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Jadi, ketika kita menemukan salah satu tanda waqaf di dalam membaca Al-Quran, kita harus berhenti atau menyesuaikan tanda apa yang muncul di bacaan tersebut. Jadi, berhentinya untuk mengambil nafas sehingga ketika membaca Al-Quran tidak terengah-engah atau gampang capek. Kemudian yang selanjutnya yaitu wasol. Nah, tanda wasol di sini artinya menyambung atau terus. Ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan tanda wasol, boleh kita teruskan bacaannya dan tidak perlu menghentikan bacaan Al-Quran. Jadi antara waqaf dan wasol ini berkebalikan. Kalau waqaf kita harus berhenti, sedangkan wasol biasanya harus lanjut bacaannya dan tidak boleh berhenti. Nah, selanjutnya kita akan memasuki macam-macam tanda waqaf dan wasol. Nah, yang pertama di sini bentuknya seperti huruf mim. Nah, di sini namanya waqaf lazim. Nah, ketika kita menemukan tanda seperti huruf mim seperti ini atau waqaf lazim ketika membaca Al-Quran, sangat diutamakan untuk berhenti dalam baca Al-Quran. Jadi, ketika kita menemukan tanda ini, kita harus berhenti. Kemudian ada yang bentuknya seperti huruf ja, namanya waqaf jaiz. Nah, waqaf jaiz di sini dibolehkan untuk berhenti, tapi dibolehkan juga untuk melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Jadi boleh memilih, boleh untuk berhenti, boleh untuk lanjut. Nah, kemudian ada yang bentuknya seperti lam alif, namanya adamul waqfi. Nah, ketika kita menemukan tanda ini, kita tidak dibolehkan untuk berhenti sama sekali. Nah, umumnya ketika kita belum mengetahui arti tanda ini, biasanya akan berhenti, padahal seharusnya tidak boleh berhenti. Maka dari itu, setelah kita memahami materi ini, jangan lupa ya untuk dipraktekkan ketika membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, bentuknya seperti huruf to, namanya waqaf mutlak. Nah, ketika menemukan waqaf mutlak seperti ini ketika membaca Al-Quran, kita diharuskan untuk berhenti, tidak boleh untuk melanjutkan bacaannya. Kemudian, nah, yang bentuknya seperti huruf sa di sini namanya saktah. Nah, ketika kita menemukan tanda saktah di sini ketika membaca Al-Quran, kita harus berhenti tanpa mengambil nafas dan melanjutkan bacaannya. Jadi berhenti tapi tidak mengambil nafas, lanjut bacaannya. Kemudian, nah, bentuknya seperti titik 3 dan biasanya ada 2. Nah, namanya waqaf mu'anakah. Nah, waqaf mu'anakah di sini kita harus berhenti pada salah satu tandanya. Boleh tanda yang di awal, boleh yang tanda di akhir. Tetapi tidak boleh di keduanya ya. Jangan pada keduanya, harus pilih salah satu. Kemudian, nah, bentuknya seperti huruf so, lam, dan ya, namanya wasol aulah. Nah, ini salah satu tanda wasol. Nah, ketika kita menemukan tanda ini, lebih baik atau lebih diutamakan untuk meneruskan bacaan kita atau wasol daripada berhenti. Kemudian selanjutnya, nah, ada qaf lam ya atau namanya waqaf aula. Nah, ketika kita menemukan waqaf aula, kita diwajibkan untuk berhenti daripada diteruskan. Jadi ketika kita menemukan
Waqaf aula ketika membaca Al-Quran kita diwajibkan untuk berhenti, lebih utama untuk berhenti. Kemudian yang terakhir di sini ada seperti huruf ain atau huruf a, hamzah. Nah, ini namanya waqaf akhir surah. Nah, waqaf akhir surah ini biasanya merupakan tanda berhenti yang terletak di akhir ayat atau tanda kita sudah membaca satu ruku. Nah, atau letaknya di akhir surat, biasanya kita menemukan tanda ini. Nah, biasanya berhenti juga atau berada di akhir ayat. Nah, tadi adalah tanda terakhir dari materi wakaf dan wasol. Materinya sudah selesai ya, semoga bisa dimengerti dan dipahami dengan baik dan dipraktekkan ketika nanti membaca Al-Quran. Dan sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.